Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana tidak penuh majelis seperti ini dengan barakah, di mana dari setiap imannya, Islamnya, ihsannya, dari setiap ilmunya, amal solehnya, akhlakul karimahnya, kalimat thayyibahnya, niat-niat baiknya, orang-orang yang hadir di majelis seperti ini memancarkan cahayanya, memancarkan keberkahannya, memancarkan asrornya, memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang dekat yang berkumpul bersamanya, sehingga satu sama lain saling melengkapi, saling menambah kekuatan cahaya, saling menambah keberkahan, saling menambah warna-warni anugerah melalui imannya masing-masing, melalui Islamnya dan ihsannya masing-masing, sehingga yang tadinya cahayanya redup menjadi terang, yang tadinya doanya sulit dikabul karena kotornya jiwanya, karena jauhnya dari Allah, terdorong oleh doanya dan cahayanya, asrornya orang-orang yang soleh yang ada bersamanya, maka doa tersebut akhirnya diterima oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga pulang dari majelis yang mulia seperti ini sudah tidak ada lagi dosa yang nempel di jiwanya, di raganya, walaupun dirinya tidak menyadari, walaupun dirinya masih tetap merasa menjadi manusia yang paling berdosa, namun sesungguhnya Tuhannya sudah mengampuni semua dosa-dosanya, sehingga apa yang dia takutkan ketika masuk alam barzakhnya, alam kuburnya, tidak dia temukan. Sebaliknya yang ditemukan adalah karunia dan nikmat yang jauh lebih besar ketimbang nikmat yang pernah ia rasakan waktu hidup di dunianya, sehingga di alam barzahnya merasa betah dan tidak merasa sedih ketika meninggalkan kenikmatan dunia. Dan terlihat dari alam kubur, ternyata kenikmatan dunia itu sangatlah kecil. Ternyata kenikmatan dunia itu debu. Ternyata kenikmatan dunia itu semua hina. Kenikmatan yang hakiki adalah ketika kenikmatan yang dibarengi dengan ridhonya Allah. Kenikmatan di alam kubur dan di akhirat semuanya adalah kenikmatan yang dibarengi dengan ridhonya Allah, sayangnya Allah. Adapun kenikmatan di alam dunia masih remeng-remeng, belum tentu. Mungkin kenikmatan yang Allah berikan itu Allah barengi dengan ridhonya, dengan cintanya, dengan sayangnya, seperti halnya kepada para nabinya, para rasulnya alaihimussalatu wassalam, juga kepada para walinya, para ulamanya, para syuhadanya, para solehin, dan kepada umumnya muslimin muslimat, muminin muminat yang taat kepada Allah. Mungkin juga nikmat yang Allah berikan kepada dirinya waktu hidup di dunia justru sebaliknya, kenikmatan yang dibarengi dengan murka Allah. Na'udzubillah min dzalik.
kenikmatan yang dibarengi dengan ancaman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenikmatan yang dibarengi dengan kemurkaan para malaikat Allah, kemurkaan semua para kekasih Allah, kemurkaan semua malaikat, semua ahli bumi, semua ahli langit, buminya, langitnya, semuanya, arasnya, kursinya, marah semuanya, surganya, nerakanya, marah semuanya kepada orang tersebut. Padahal waktu di dunia banyak nikmatnya yang Allah berikan kepadanya. Ini kenikmatan dunia. Begitulah kenikmatan dunia. Maka ketika kita ingin mendapatkan nikmat yang dibarengi dengan ridhonya, tidak ada cara lain. Usaha kita hanyalah dengan cara iman kepada Allah, dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara menggunakan nikmat tersebut di dalam taat kepada Allah. Sehat digunakan untuk ibadah, kuat digunakan untuk ibadah, cerdas digunakan untuk ibadah, punya jabatan digunakan untuk ibadah, punya harta digunakan untuk ibadah, punya tempat, punya kendaraan digunakan untuk ibadah. Kalau kita hadir ke majelis yang agung seperti ini memakai motor yang butut atau sepeda, atau tidak bawa motor, tidak bawa sepeda, naik angkot, sementara kita punya mobil yang mewah, namun mobil tersebut disimpan di rumah kita, ketahuilah maka sepeda kita yang dipakai ngaji itulah anugerah yang sangat besar dari Allah. Adapun mobil yang kita simpan itu adalah nikmat yang terancam. Sekali lagi, nikmat yang tidak digunakan ibadah adalah nikmat yang terancam. Terancam. Maka untuk menyelamatkannya, jangan sekali-kali kita mengkikirkan anugerah yang Allah berikan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah. Apa saja yang namanya ibadah, selama kita diberi kemampuan oleh Allah, maka kemampuan tersebut gunakan dengan legowo, dengan ridho, dengan senang hati. Ya Allah, Kaulah yang menciptakan diri hamba. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan ruhani, yang memberikan kecerdasan, yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Hanya Engkaulah, ya Allah, yang memberikan kenikmatan kepada jasad hamba, kepada ruhani hamba, zahir hamba, batiniah hamba. Semua memberikan Engkau, ya Allah. Ketika Engkau menyuruh kepada hamba untuk taat kepada Engkau, untuk menggunakan nikmat yang Kau berikan kepada hamba, marhaban ahlan wa sahlan, hamba bahagia ya Allah. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa menggunakan semua nikmat yang Kau berikan di dalam taat kepada Engkau dengan sebaik-baiknya pengabdian kepada Engkau, ya Allah.